Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sis Rafti Nuar Sirasa dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Di sini saya akan mereview buku Psikologi Profetik. Penulisnya yaitu Pak Agus Hermawan SPD MA dan Ibu Erlina Wijayanti SPD. Baik, pada bab yang pertama yaitu tentang konsep manusia dalam perspektif profetik. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Nah, terdapat 4 ragam relasi manusia yang masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu hablum minan nas, yang ditandai oleh kesadaran untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dan sebaliknya mengumbar nafsu-nafsu rendah. Yang kedua yaitu hubungan antar manusia hablum minan nas, dengan usaha membina silaturahmi atau memutuskan. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar, yaitu hablum mibal alam, yang ditandai upaya pelestarian dan pemanfaatan dengan sebaik-baiknya, atau sebaliknya menimbulkan kerusakan alam. Yang keempat yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minallah, dengan kewajiban ibadah kepadanya atau menjadi ingkar dan syirik kepadanya. Sedangkan profetik dalam pandangan psikologi yaitu sebagai ilmu yang menelaah perilaku manusia. Para ahli psikologi umumnya memandang bahwa kondisi ragawi kualitas kejiwaan dan situasi lingkungan merupakan penentu utama perilaku dan corak kepribadian manusia. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Menurut ajaran Islam, manusia dibanding dengan makhluk lain mempunyai berbagai ciri, antara lain yaitu makhluk yang paling unik dijadikan dalam bentuk yang baik ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sesuai dengan firman Allah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Lanjut pada bab 2, yaitu tentang sejarah perkembangan psikologi profetik. Dalam karya tulis Muhammad Ishaq Ibnu Yasai pada abad ke-7 Masehi yang berjudul As-Sirah wal Maghazi, di mana memuat tentang berbagai fragmen dan biografi Nabi Muhammad SAW, ataupun risalah Hai Ibnu Yazanfi Asraril Hikmah Masyirikiyah. Ada beberapa tokoh populer di dunia Islam yang melahirkan karya-karya besar, yaitu yang pertama Al-Qushairi, atau dengan nama lengkapnya adalah Abdul Karim Ibnu Hawazin. Karya tulisnya yang terbesar adalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Yang kedua yaitu ada Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad, atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Dengan karyanya yang monumental, kitab itu disusun menjadi 4 bab utama, yaitu bab ibadah, adat istiadat, hal yang mencelakakan, dan hal yang menyelamatkan. Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hatimi At-Ta'i, dengan 2 karyanya yang monumental yaitu tentang Fushul Hikmah dan Al-Futhatul Makkiyah. Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili, ia adalah pengikut dari Ibnu Arabi dengan karya monumentalnya yang berjudul Al-Insanul Kamil fi Ma'arifatul Aqwari wal Aqwail. Baik, kita lanjut pada bab 3 yaitu persamaan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Psikologi profetik adalah ilmu yang membahas dan mengkaji tentang eksistensi jiwa dan gejala jiwa dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dan melaksanakan evolusi dan transformasi diri melalui pemahaman dan pengalaman
agama secara totalitas. Berdasarkan Al-Quran, sabda dan keteladanan kenabian as-sunnah, pendapat para ahli serta pengalaman rohaniah para aulia Allah dan orang-orang soleh. Sementara itu, menurut para ahli psikologi, Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama masalah kepribadian manusia yang bersifat filsafat teori, metodologi dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam. Lanjut pada bab 4, yaitu tentang peluang dan tantangan psikologi profetik. Poin peluang psikologi profetik di era globalisasi. Dalam menghadapi era globalisasi ini, Kunto Wijoyo hendak merekonstruksi seperangkat ilmu pengetahuan dengan jalan reorientasi epistemologi, yaitu reorientasi terhadap mode of thought dan mode of inquiry, di mana sumber ilmu pengetahuan tidak semata-mata didasarkan pada dimensi rasio dan realitas empiris, namun juga perlu mencakup dimensi intuisi atau wahyu. Poin selanjutnya yaitu tantangan psikologi profetik di era globalisasi. Baharudin mengatakan bahwa keinginan para intelektual muslim kontemporer untuk memberikan tawaran baru dalam bidang psikologi tidak dapat dilepaskan dari adanya keprihatinan terhadap paradigma barat yang menjadi pandangan dunia, world view, dalam kajian psikologi modern yang bertentangan dengan pandangan dunia Islam atau Islamic world view. Beberapa karakteristik umum yang dikembangkan oleh psikologi barat antara lain yaitu, yang pertama, menafikan dimensi Tuhan dalam kajian psikologi. Yang kedua, yaitu epistemologi yang digunakan terfokus pada empiris positif dan empirisme humanistik. Yang ketiga, yaitu tidak mengungkap ruh sebagai struktur utama kepribadian manusia. Yang keempat, yaitu berpusat pada antroposentris. Kita lanjut pada bab yang kelima atau yang terakhir, yaitu jiwa dalam psikologi profetik, di mana mengutip pendapat ahli tasawuf K.H. Hamdani menjelaskan bahwa an-nafs atau jiwa adalah ruh setelah bersatu dengan jasad. Penyatuan ruh dengan jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap roh. Ada beberapa singkatan jiwa yang merupakan gambaran dari konvensional yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama yaitu jiwa rabani. Singkatannya yaitu kata jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Yang kedua yaitu jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah adalah jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan pada fase pemula atau awal. Yang ketiga yaitu jiwa radiyah, di mana jiwa yang telah menerima peningkatan pencurahan dan kehidupan ketuhanan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu jiwa mardiyah, di mana jiwa yang telah menerima peningkatan pencerahan dan kehidupan ketuhanan yang tertinggi. Yang kelima yaitu jiwa kamilah, di mana tujuan yang telah menerima karang ketiga tingkatan jiwa itu. Yang keenam yaitu jiwa insani. Jiwa insani yaitu jiwa yang berada antara jiwa rabbani dan jiwa hewani. Yang ketujuh yaitu jiwa hewani. Jiwa hewani ini yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia, selalu mengajak hati mereka kepada perbuatan syahwat dan kesenangan. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.